Bruder, Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasih Tuhan, kemarin Romo itu dapat bonus. Jadi Romo kemarin diajak oleh rombongan gereja Antonius Bidara Cina itu untuk nobar, nonton bareng film Kuasa Gelap. Tahu filmnya ya? Trailernya minimal ya. Jadi tadi malam itu satu bioskop di booking sama satu studio di booking oleh paroki Antonius Bidara Cina, sehingga kami ada 4 romo, OMK, umat bisa nonton. Mungkin ada yang nonton di antara kita. Filmnya, wah Romo nggak mau spoiler sebenarnya ya, nggak enak di spoilerin ya. Tapi paling tidak begini, itu film tentang kuasa jahat. Ada satu hal yang menurut Romo ya, yang menarik dari film ini adalah nanti secara utuh bisa kalian tonton sendiri ya. Ajak papa mama atau teman, calon gebetan atau apalah gitu ya. Itu nonton. Anak SMP sekarang udah punya gebetan ya? Malu-malu dia ya. Nanti tolong dicek Bu Amanda sama Bu Siska. Nah, film ini tentang seorang anak SMA yang kerasukan setan. Sebenarnya bukan karena kerasukan setan, tetapi dia sendiri memilih bekerja sama dengan kuasa gelap. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba dikuasai oleh kuasa kegelapan kalau dia sendiri tidak membiarkan kuasa itu masuk. Dan begitu kuasa itu masuk, dia akan menguasai sehingga mengubah pribadinya menjadi mengerikan, menjadi tidak lagi peduli siapa yang mencintainya, siapa yang dia cintai dan sebagainya. Dan kuasa itu menjadi semakin besar. Dari film itu paling tidak kita tahu bahwa ketika kita memilih untuk menjadi atau memilih menggunakan kuasa gelap, maka hidup kita juga akan terus-menerus dikuasai oleh kegelapan. Kira-kira begitulah kota-kota yang dikritik bahkan dikutuk oleh Yesus. Yesus itu orang baik, tapi kenapa kok bisa mengutuk kota-kota ini? Karena orang-orang di kota-kota ini membiarkan dirinya dikuasai oleh pikirannya sendiri, tidak bisa melihat karya Tuhan di dalam diri Yesus. Maka apapun yang dibuat oleh Yesus itu tidak pernah tepat, tidak pernah benar. Dan akhirnya apa yang dikatakan Yesus, ya yang ada hanyalah tadi akan masuk di dalam dunia orang mati, diturunkan di dalam penghakiman. Adik-adik yang dikasih Tuhan, nampaknya nggak relate dengan kehidupan kita ya. Gimana sih kita menolak Tuhan? Ketika kita membiasakan diri melakukan hal-hal yang salah di dalam kehidupan kita, sebenarnya itu kita mengundang kuasa kegelapan itu untuk memimpin hidup kita. Contoh paling kecil, mengejek teman, mengejek nama bapaknya. Yang ketawanya paling keras itu biasanya relate. Kemudian habis PTS ada keinginan untuk mencontek, mungkin mencontek, ada yang berhasil. Itu artinya dia mengandalkan kuasa-kuasa lain yang ingin mencapai hasil secara instan, tidak membutuhkan perjuangan. Padahal untuk mengikuti Tuhan harus berani menyangkal diri dan memanggul salib, harus melewati jalan yang sulit. Maka dulu ada yang di sini pernah ikut sekolah minggu? Siapa yang ikut sekolah minggu? Ada lagu sekolah minggu, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup abadi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus. Enggak tahu.
Tahunya kalian lagunya apa? Asma Liberasi itu ya, Asmara Liberasi. Itu lagu yang sejak kecil diajarkan. Coba deh. Ada yang bisa nyanyi, kita nyanyi bareng ya yang bisa. Di dalam dunia, 1, 2, 3. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, pandang pilih. Yang lebar api, jiwa mati, tapi yang sempit hidup abadi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia untuk binasa. Cari Yesus yang bahagia. Boleh enggak? Yang terakhir mau diisi, kalian terserah. Tapi itu mengatakan ada dua jalan, yang satu gampang, namanya jalan besar, lebar. Kalian kalau jalan lebih senang milih jalan lebar atau yang kecil, sempit? Lebar enak. Tapi kadang kita lupa ketika kita lebar, banyak kendaraan, kencang, macam-macam, sehingga tanpa sadar kita bisa celaka. Tapi jalan yang sempit, yang jarang dilalui orang, tetapi membuat kita bisa berjalan bersama Tuhan. Itulah gambaran menjadi orang baik. Tidak semudah itu Ferguson. Menjadi orang baik itu tidak gampang. Selalu ada perjuangan. Selalu ada perjuangan, tetapi justru disitulah jalan Tuhan yang ingin diarahkan. Maka kuasa kegelapan tidak akan menguasai kita ketika kita tadi mau mendengarkan orang-orang yang mengajak kita untuk berbuat baik. Guru, romo, bruder, di sekolah ini teman-teman kalian itu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, menyampaikan hal-hal baik agar kalian tidak jatuh dalam kuasa kegelapan. Tapi bisa juga temanmu, gurumu dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menyampaikan hal-hal buruk. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang buruk. Itulah fungsi pendidikan kita di sekolah ini. Keberhasilan akademik itu gampang, nilai lulus dengan nilai tinggi itu gampang. Tetapi kalian akan benar-benar teruji ketika kalian hidup menjadi orang yang baik, orang yang bermoral, orang berintegritas di dalam kehidupan kita. Itu membutuhkan usaha yang tidak gampang, tetapi hasilnya juga akan membuat hidup kita menjadi lebih bernilai. Bukan hanya sekedar pintar, tetapi juga kita menjadi orang yang benar-benar baik dan berintegritas. Maka mari kita mohon Tuhan supaya memberikan berkat-Nya agar kita tidak jatuh pada kuasa kegelapan itu yang menuntun kita menjadi jauh dari Tuhan. Tetapi mari kita sebagai anak-anak terang yang sudah dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Tuhan Yesus, hidup seperti yang Yesus inginkan. Amin. 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 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.